Setahu saya itu yang di depan sekitar kecamatan, karena itu posisi depan kecamatan itu agak gelap, penerangan mungkin ada tapi cuman kurang, masih agak gelap. Terus yang arah ke selatan lagi, ke barat lagi itu setelah pom bensin 2, yang kedua. Oh, pom bensin yang kedua tadi ya? Iya, sapu angin. Sapu angin. Itu. Nah, tadi juga ada yang komen soal petigaan sapu angin itu kan ya? Petigaan sapu angin itu sering kalau itu maksudnya. Katanya ada isu kalau misalnya kecelakaan di sini itu ada hubungannya mereka dijadiin tumbal pesugihan, itu daerah mana yang kira-kira itu, Bu? Kalau saya sering dengar cerita itu yang sering ada pasangan-pasangan orang bilang itu sekitar jalannya lurus, sepi, lurus sepi. Banget ya, Bu, ya. Sering yang kecelakaan juga di situ. Waktu berapa hari yang lalu itu kan sering banget gitu loh. Mampir ke warung saya kan dari berbagai kalangan, dari berbagai mana ya. Jadi ada cerita-cerita dari mereka yang aneh-aneh gitu nggak selama lewat jalan sini? Ya cuman kadang katanya ada yang melintas, kadang enggak gitu, sering kalau begitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horor. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Jadi kali ini saya sama Mas Dio lagi. Halo. Dan pada kesempatan kali ini saya sama Mas Dio mau ya sekedar sharing lah ya Mas ya. Ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol santai lah. Aku ngeliat ada threadnya Mas Kalong yang membuat benar-benar tertarik sih. Bener. Tentang daerah Serandaan ya. Iya, bener Mas. Thread yang typo itu ya? Iya, yang typo. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya ya Mas ya, bagi teman-teman yang sedang lihat tayangan ini, jangan lupa dukung terus channel Studio Horor dan Radio Tengah Malam. Dia Seta ya. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. Jadi seperti apa nanti pembahasannya ya? Mari kita simak saja videonya. Mode horor aktif. Pinjem ya Bang Jo. Oke. Oke, jadi aku sengaja datang ke sini karena aku memang tertarik sama threadnya Mas Kalong yang tentang bahwa di daerah Sandakan itu emang dijadikan tempat untuk mencari tumbal. Yang aku penasaran itu sebenarnya Mas Kalong dapat info itu dari mana sih? Oh gini Mas, jadi ceritanya itu kemarin sekitar ya 1 mingguan yang lalu lah. 1 minggu. Itu kan saya habis pulang mudik, capek tau Mas, habis nyetir. Terus biasa ngontak si bapak tukang pijet. Oh iya. Karena udah langganan, dia juga orang dekat-dekat Serandaan tapi masih ke selatan ya. Daerah mana sih Mas? Lupa aku. Pokoknya dia ngelewatin Serandaan rumahnya. Bapak berarti hitungannya udah agak berumur, orang lama di sana ya? Bener. Nah pas udah sampai sini kan sekitar jam 9 malam tuh Mas. Ternyata mau, kirain nggak mau, ternyata mau, terus sudah dipijit tuh Mas. Kan saya sama bapaknya kan udah langganan pijet, otomatis kan save kontak WA ya. Nah pas mungkin kebetulannya Mas si bapaknya itu ngelihat status di WA kalau saya sering upload di YouTube atau cerita-cerita horor, pasti kadang tak share di WA gitu loh Mas. Mungkin lihatnya di situ. Pas kesini itu dia cerita, Mas, coba loh Mas, di penelusuran daerah mana Pak? Aku bilang gitu. Daerah Serandaan. Jalan Serandaan ya Pak maksudnya. Jadi Mas, berarti yang itu toh Pak, yang rumah sakit UII ke selatan toh Pak. Ya pokoknya dari perempatan Palbapang. Perempatan Palbapang arah ke Serandaan, yang ke kanan. Nah itu sepanjang jalan situ maksudnya Mas. Emang kenapa Pak? Aku bilang gitu. Loh, nggak tahu sampean Mas gitu. Di sana kan banyak orang kecelakaan tapi nggak wajar gitu loh Mas. Oke. Itu daerah Bantul masuknya? Bantul. Misalkan nggak wajar. Terus. Nah pas dia cerita, saya langsung nanggepin tuh. Maksudnya ya nggak wajar gimana Pak? Ya Mas, banyak yang masang buat pesugihan gitu. Loh,
Lah kok bapak bisa tahu kalau misalnya di sana buat pesugihan? Loh, lah wis heboh loh mas, cerita kayak gitu. Ada saksinya, maksudnya bukan saksi apa? Pokoknya orang yang validasi. Ngalamin gitu loh. Tenane pak, enggih. Jadi dia cerita mas, pas lagi mijit gitu cerita. Tetangganya nih mas, baru balik kerja, otomatis lewat situ kan, jalan sepanjang Serandaan itu. Biasanya, maksudnya nggak ada yang aneh gitu loh mas. Pas dia malam itu lewat, kok tiba-tiba jalannya jadi nyabang gitu. Jadi nyabang? Nyabang. Di penglihatannya dia ya? Iya. Jadi nyabang, jadi dia posisi kenceng loh mas. Kalau malam kan dari perempatan Palembang ke kanan itu kan agak longgar kan, maksudnya nggak terlalu ramai. Tapi pas setelah dia ngelewatin rumah sakit itu agak nyerong ke kiri dikit, nah, itu kan kelihatan sepi tuh mas, kelihatan sepi tapi jalannya tuh nyabang. Nyabang? Iya. Aslinya? Aslinya enggak, jadi cuman gini nyerong, tapi itu ada nyabangnya. Oke. Nyabang ke kanan. Posisi apa kendaraan agak kenceng, naik motor kan, naik motor dia langsung keinget mas, keinget kalau sama maksudnya orang tuanya ya. Nek kamu lewat jalan lintas ini Serandaan ini, kalau misalnya tiba-tiba ada yang aneh di jalan, kayak kan banyak cerita tuh mas, yang beredar itu entah dibikin halusinasi lah, jalannya bang, atau nanti rame jadi sepi jadi rame banget gitu loh. Nah, dia pas keinget itu suruh baca Al-Fatihah mas. Jadi baca Al-Fatihah gitu, dia langsung punya firasat buat ambil yang kiri, banting kiri, buat yang di ini loh, jalan yang kiri. Tapi dia langsung jatuh gelongsor gitu loh mas. Oh, oke. Dia naik motor kan? Naik motor. Dia jatuh gelongsor, guling-guling. Pas dia sadar mas, bangun gini, dia tuh udah di pinggir aspal. Jadi kan jalanan di bahu jalan, untungnya di bahu jalan. Terus di sana kan nggak ada yang di sebelah kiri kan, nggak terlalu bahaya gitu loh mas. Ya masih ada warung-warung, rumah gitu. Dia jatuh di situ, yuk babak belur lah. Pas dia berdiri mas, jalan yang kanan tadi tuh nggak ada, dan di situ rame jalannya mas. Tiba-tiba aja rame, maksudnya lalu lintasnya rame. Dan banyak bis truk lewat situ. Itu dia milih jalan yang ke kiri aja, dia jatuh kecelakaan di sana. Iya, kalau misalnya dia ke kanan? Ya, antara bis atau truk mas. Oh, iya. Pengalamannya kayak gitu, tetangganya, dia cerita sendiri. Jadi ini satu info dari warga lokal. Iya, bener. Menarik sih, menarik. Nah, aku yang bikin tertarik itu bukan cuma ceritanya Mas Kalong juga sih, yang tapi ada satu lagi komen-komennya. Oh, yang komentar. Coba sebentar. Aku sempat baca komentar-komentar yang muncul di ceritanya Mas Kalong. Soalnya kenapa? Suatu cerita akan terasa tervalidasi, dan itu kalau misalnya emang ada yang komen yang benar-benar ngerasain kejadian itu kan. Itu. Nih, pernah ada cerita nih dari ADHN atau I'm not your priority. Aduh, jelek banget sih ini. Akunya. Pernah ada tetanggaku meninggal dunia karena nyebrang pas di lokasi yang di tag itu. Posisi ketabrak dua mobil. Jadi diserempet dari wetan, ditampani sama yang kulon. Keseret sampai mayatnya hancur. Sebenarnya agak nggak logis. Kok bisa pada nggak lihat, tapi kayaknya emang persis seperti cerita masnya. Jadi kayak ilusi gitu ya. Bener. Itu. Jadi itu kayaknya yang mbaknya komen itu nanggepin cerita yang ini ya, maksudnya yang apa, kejadian yang ini loh mas, yang si pas sepasang suami istri kan lagi nepi di jalan, pinggir jalan toh. Si suaminya itu mau nyebrang, mau ke warung seberang gitu loh. Si istrinya suruh nunggu di motor aja gitu. Di situ posisi jalan sepi mas. Pas dia nyebrang sampai garis marka ya, garis marka putus-putus. Di tengah-tengah putus-putus itu tiba-tiba rame, langsung kena dari arah utara, sorry. Iya. Bahaya tuh berarti. Terus
ada komen lagi nih. Nanti mungkin bisa dilihat dipasang di sini ya. Iya, benar. Emang tempatnya gelap banget, tambahan lagi dari Mbak tadi. Tapi emang gelap banget sih, dari jembatan Progo gelap, terus ke Wetan terang karena emang titiknya teman warga setempat sampai Bang Jo sapu angin. Ke Wetan peteng dendet, artinya gelap banget ya. Gelap banget. Daerah yang di tag masnya dan motor nggak ada lampu, bener-bener nggak kelihatan. Iya benar, kalau misalnya daerah sana nggak nyalain lampu motor, bener-bener nggak kelihatan sih. Bener sih Mas. Baru ada lampu di Pom Panda karena depan kelurahan dan rumah sakit UII, selebihnya gelap lagi. Ini harus jadi perhatian pemerintah sebenarnya. Bener sekali. Apalagi kalau udah ada korban. Gitu. Ini ada lagi yang ini, Jalan Wonosari juga banyak yang masang. Nanti boleh tuh dicari. Boleh Mas. Sepertinya kalau Jalan Wonosari ini yang mengarah ke tempatnya Mas Nanda deh. Itu kan pernah tuh KTJ di sana Mas. Oke. Ini ada lagi dari Andri, pernah lewat jalur ini dari Dendels. Jalur lurus bikin ngantuk, di samping itu angin samping juga kenceng. Di beberapa spot ada rambu rawan laka dan beberapa ada tanda bekas kecelakaan yang bikin makin waspada. Matur nuwun infonya. Nah, jadi selain dari kondisinya yang isunya seperti tadi, ternyata secara kontur dan emang kondisi jalanan juga membahayakan ya. Iya, bener Mas. Itu. Selain jalurnya bikin ngantuk, juga anginnya kenceng. Terus ini ada yang komen gini Mas. Apa tuh? Kebetulan teman sendiri. Udah dibacain tadi? Belum. SPBU Panda ke barat dikit. Habis maghrib, tiba aja ada nenek-nenek di tengah jalan. Dia milih nabrak nenek itu dan tembus. Kemudian dia pelan nengok ke belakang, sosok neneknya udah nggak ada Mas. Itu jalan yang laju dari Lendah Kulon Progo ke Bantul dan kota semenjak 2006-2010an yang lalu. Oke. Ini tadi tag juga temannya ya? Iya, Ini dari akun namanya Octavian. Terima kasih infonya. Ini juga dikonfirmasi sama si Labibah. Padahal dulu pernah jam 2 malam waktu mau balik Cilacap lewat situ emang gelap banget ya. Bener, hati-hati di sana. Tuh. Terus tadi ada satu lagi namanya siapa? Yang di retweet sama ini. Oh iya. Ini komen banyak banget, serius banyak. Jadi emang udah nggak in lagi, emang udah jadi satu hal yang nggak asing. Nanti kita bahas isu-isunya itu di belakang itu ada apa sebenarnya. Benar sekali. Nih. Yang tadi itu panjang banget sih. Dari Gulsan Zif ya. Ini ada komen dari Mas Gulsan. Makasih atas komennya. Yang saya alamin, jalan depan BRI Pandak itu jadi lurus, padahal jalannya belok. Kalau saya nggak segera sadar, pasti udah masuk jalur sebelah. Tuh kan, bener kan Mas? Ilusi ya, astaga, ngeri juga. Terus yang kedua, di belokan itu juga gue pernah nolong ibu-ibu bawa telur kecelakaan sampai kakinya patah. Tempat yang sama. Iya. Yang ketiga juga, warung kelontong yang tiap hari saya pulang pergi kerja lewat situ. Warungnya kalau masuk waktu maghrib pasti tutup. Kebetulan gue pas pulang malam, mampirlah beli Indomie dan seperangkatnya. Gue nanya tuh sama ibu yang jualan, "Bu, kalau maghrib sini masih tutup sebentar ya, Bu?" Saya tanya itu karena sering keluar makan kalau habis Isya. Tadi putus. Habis Isya lewat depan warungnya dan nggak pernah tutup warungnya. Jawabnya itu, "Kita nggak pernah tutup ya Pak, seharian sampai malam," katanya. Iya Mas, kita buka terus kok, jawab bapaknya yang jualan. For your info, warungnya termasuk baru dan paling laris. Terus yang keempat, pertigaan Bajang yang ke arah selatan tiba-tiba hilang lagi. Padahal saya hampir lewat situ tiap hari dan hafal sekali jalanan di situ. Yang tadinya di situ jalan berubah jadi Yang tadinya di situ jalan berubah jadi ruko-ruko. Sampai tiba-tiba udah sadar kalau udah sampai di sebelah barat soto Pak Gio, yang kanan kirinya udah persawahan. Kemudian saya putar balik dari pertigaan yang tadi hilang. Yang tadi hilang udah ada seperti biasanya. Satu lagi nih. 5. Bundaran Sandaan hilang. Kok bisa kayak gitu Mas? Iya nggak? Dari arah timur emang jalannya lebar, jadi agak ngebut. Pas mau masuk jembatan Serandaan yang harusnya lewat simpang bundaran itu, tiba jalannya jadi lurus dan mengarah ke kiri.
area jembatannya nggak ada, otomatis rem dadakan. Untung jarak mobil yang saya bawa lumayan jauh dari mobil belakang, nggak tahu bus atau truk yang ada di belakang, yang jelas cuma ngasih high beam dari belakang. Setelah saya berhenti dan fokus lagi gara-gara shock, lihat depan udah normal lagi jalannya. Benar-benar ajaib, ini jalan sandaan. Mata melek gak cukup, pikiran juga harus jernih dan fokus. Tambahan tuh Mas. Tambahan buat nomor 2. Nomor 2 tadi aku bacain ulang kali ya. Nomor 2 itu belokan itu juga pernah nolong ibu-ibu atau kecelakaan. Oke. Tambahan lagi buat nomor 2. Di situ posisinya ibu dan saya sama-sama mau nyebrang. Ibunya tiba nyebrang seolah-olah jalan lagi sepi, sedangkan masih rame. Di situ saya tahu kalau bakal tabrakan. Anehnya, saya mau teriak buat ngasih tau ibunya jangan nyebrang aja nggak bisa gitu. Dia mau cerita kayak gitu. Beneran deh ditabrak di depan mata saya dengan telur-telur yang pada pecah. Seingat saya itu ibu-ibu rumahnya daerah Trimurti. Sehat-sehat Bu, dan usaha telurnya makin sukses gitu. Amin. Berarti untungnya masih hidup ya. Iya. Ibunya kalau misalnya kalau misalnya emang meninggal aku ngeres dari baca aja sih. Semoga ibunya sehat terus dan usaha telurnya makin sukses ya Bu ya. Gitu. Nah, jadi selain dari cerita dari tukang pijatnya yang ini Mas Kalong, juga ada cerita dari follower-follower dan para pembaca tadi. Iya benar. Jadi bukan sekedar kayak ini ya Mas ya. Omongan belaka. Maksudnya bapaknya cerita kemarin itu kayak seolah ngarang, tapi ternyata tervalidasi dengan orang-orang yang lewat sana. Mungkin nanti kita akan survei lokasi kali ya. Boleh. Tapi hati-hati. Iya. Hafal Al-Fatihah kan? Hafal. Alhamdulillah. Sebenarnya kita di lokasi. Soalnya indikasi dari cerita-cerita yang udah masuk ke kita, yang emang dari tadi tukang pijat cerita ke Mas Kalong itu katanya di situ untuk mencari tumbal. Iya. Untuk mencari tumbal adalah diletakkan sesuatu di sana, entah itu benda fisik berupa buul ya, atau apa namanya, benda gaib. Untuk supaya mengalihkan orang, atau diletakkan di sana sosok-sosok gaib yang emang diminta tolong sama orang mencari ilmu ini untuk menjebak orang supaya kecelakaan di sana. Iya benar. Itu. Kadang ada yang ngomong gini juga Mas, pesugihan biasanya ngambil korban tumbal itu dari keluarganya, tapi nggak juga Mas. Belum tentu. Nyatanya ya. Nggak harus selalu keluarga juga sih. Kadang ada orang yang dijebak misalnya dengan uang ditaruh di mana gitu. Bener juga sih. Nah, kalau ini kasusnya beda nih. Harus kita investigasi. Boleh. Terus sama ini juga. Ada sesuatu yang perlu diklarifikasi dari omong kita tadi ya. Katanya yang terdeteksi dan pernah ketemu yang melakukan pesugihan di sana adalah orang luar ya? Orang luar. Jadi bukan warga sana ya? Bukan warga Serandakan. Tapi pas saya tanya nih Mas, emang yang masang-masang itu tuh orang warga sana atau orang lain sih Pak? Kalau setelah ditelusuri, jadi di sana tuh kayak ada sesepuhnya buat saksi lah Mas, ngundang kiai, terus buat netralin energi-energi negatif. Udah pernah dibersihin? Udah pernah Mas, si bapaknya cerita gitu, udah pernah dibersihin. Jadi sepanjang jalan dari perempatan Palbapang itu ke arah Kulon Progo ya, pernah dibersihin, dan bener banyak yang masang, dan yang masang itu bukan orang situ Mas, lebihnya ke orang luar daerah situ lah. Nah ini penting nih, jangan sampai kalian salah paham ya. Jadi jangan kalian anggap karena ini kita bahas tentang Serandaan, pelakunya adalah orang-orang Serandaan. Kebalik, justru mereka adalah korban, karena mereka yang paling sering lewat sana kan. Itu. Soalnya mungkin ya Mas ya, karena lintasan jalan Serandaan ini kan lampu merah hampir jarang. Maksudnya jaraknya tuh jauh-jauh, buat kebut-kebutan enak kan? Iya enggak? Benar. Iya. Selain secara gaib mendukung, kontur tanahnya mendukung, sama kondisi cuaca dan anginnya segala macam juga mendukung ya. Benar. Nah, sama ini juga tadi ada yang komen juga tuh Mas, penerangan di sana juga kurang katanya. Ini catatan buat pemerintah setempat ya. Benar. Nanti mungkin kita survei ke lokasi. Kita nggak cari gara-gara di sana kok. Kita cuma pengen ngasih footage buat teman-teman kalian, buat teman-teman biar tahu gambarnya lokasinya gimana. Mudah-mudahan kita ketemu yang bisa diajak ngobrol juga di sana ya. Siap Mas. Itu manusia ya, jangan.
Ya gini aja Mas, mumpung sekarang masih jam berapa sih? Jam Bukan 11 masih, ini sudah jam 11. ya? Iya jam 11. Tapi malah waktu yang tepat untuk melihat kondisinya. Mending kita langsung cek lokasi aja deh. Siap. Sip. Mantap. Sampai bertemu di lokasi. Siap. Halo. Nah ini jam 12.15 lewat 15. Kita akan langsung coba ngecek ke lokasi yang dimaksud sama Mas Kalong. Jalan Serandaan. Jalan Serandaan. Ya, berdoa dulu deh. Bismillah. Estimasi kita akan nyampe sana sebelum jam 1 ya, mudah-mudahan ya. Iya. Ya, siapa tahu Mas lagi di perjalanan ini nanti ketemu apa gitu. Ketemu apa maksudnya apa ya? Ya amit-amit ketemu kejadian, jangan sampai. Enggak. Maksudnya kalau ada penampakan. Ya. Enggak gitu juga. Nanti sana kan. Sini. Sana. Semoga sukses dan siap. Siap. Ya. Ini kita sampai Restu. jalan, iya masih di Jalan Bantul dan di perempatan Klodran namanya. Lodran. Iya, Masjid Agung Bantul. Lurus ini ya. Lurus. Ini tuh kita lagi mau ngedatengin lokasi yang tadi kita sempat bahas tuh tentang apa namanya Serandaan, salah satu jalan yang sering terjadi kecelakaan, dan isunya itu adalah tempat untuk mencari tumbal tuh. Nah, Mas Kalong ini mencari tumbal ya? Enggak, Mas. Tumbal perasaan. Mana perempatan? Ini lampu merah kelap-kelip itu. Ini ke kanan. Kanan. Oke, teman-teman, ini kita sampai perempatan Palbapang yang ada di rumah sakitnya itu. Oh iya, yang tadi sempat ada yang komen daerah sini ya? Iya. Hati-hati malah lampu merahnya mati pula. Ini kanan kita, Mas. Nah, ini kita udah sampai di Jalan Serandaan. Jalan Serandaan paling ujung sini ya, Mas ya.
Oke teman-teman, ini kita udah sampai di rumah sakit UII. Ini kita udah sampai rumah sakit UII. Wah, nggak kelihatan ya. Keringan di sini. Boleh. Ini kita udah di Jalan Serandaan yang dari rumah sakit UII. Tapi bener sih Mas, maksudnya di sini emang banyak pohon ya. Banyak pohon. Berarti udah. Ini kondisi. Ya ini kita udah ngelewatin rumah sakit UII dan kondisi jalan. Bener sih Mas. Penerangan agak kurang ya. Bener nggak? Kurang. Sebelah kanan terutama. Iya kan? Bener kan? Nih. Penerangan agak kurang dan gimana ya? Gelap sih Mas sebenarnya. Gelap. Jadi kalau malam-malam kayak gini naik motor kenceng ya, nggak tahu tuh Mas. Kalau tiba-tiba ada apa-apa kan. Pelan Mas lah, perempatan, Nah. Hal-hal kayak gini. Yang tadi cerita orang yang cabang 2 tuh kira-kira daerah mana ya? Tadi sempat dibahas juga ya, yang penerangannya terang gitu, tapi sampai lewat daerah tertentu gelap lagi gitu. Iya benar-benar Mas. Jujur sih emang kayak gini bawahnya pengen ngebut nih. Tapi takutnya kayak tadi lagi tiba-tiba wah perempatan, bahaya. Enak sih buat ngebut Mas, benar. Buat ngebut enak. Cuman ya itu tadi, kalau kita nggak fokus terus tiba-tiba kayak yang di komentar tadi, harusnya di situ ada bunderannya hilang, kita nggak lihat, ternyata nabrak bunderan, gimana Mas? Kacau sih. Kacau. Ya nggak kelihatan serem kalau siang, pasti nggak kelihatan serem karena ini cukup padat juga. Iya. Cuman jujur aku ngerasa emang jalur ini agak berbahaya karena satu nggak ada obstacle, jadi maksudnya bisa ngegas gitu aja, rawan dipakai buat kebut-kebutan. Iya. Kedua, di beberapa daerah itu penerangannya masih gelap, walaupun nggak terlalu kelihatan tapi berasa kalau kita lewatin, siapa lagi malam-malam kayak gini. Ketiga, kalau kalian ngebut itu ada beberapa titik yang bahaya. Satu adalah perempatan, tadi aku nggak nyadar kalau ada perempatan. Iya benar sekali. Terus kedua, kalau misalnya ngebut tadi yang bundaran kayak gitu bisa jadi nggak kelihatan juga. Jadi di sini sawah, di sebelah sana itu lapangan, di sini pohon rindang, dan lampu penerangannya tuh dari sana sampai sini tuh baru ada di sana lagi. Benar. Kalau siang ini ada warung-warung, ada banyak kios-kios, mungkin aman ya. Cuman kalau misalnya kondisi kayak begini, kalian ngebut,
mungkin kalau misalnya mau nyari sesuatu yang ditanam di tempat-tempat kayak gini mungkin bisa ketemu sih. Cuman Bisa. aku nggak sekurang kerjaan itu. Yang penting udah cukup ngerasain aja. Kayak gitu dulu. Lanjut. Boleh. Oke, maaf Bu, sebenarnya kan kita nih penasaran datang sini karena dapat info katanya di daerah Serandaan ini sering terjadi banyak kecelakaan kan ya. Iya. Kalau yang menurut Ibu yang di sini sampai malam itu daerah yang paling banyak kecelakaan daerah mana Bu? Setahu saya itu yang di depan sekitar kecamatan, karena itu posisi depan kecamatan itu agak gelap, penerangan mungkin ada tapi cuman kurang, masih agak gelap. Oke. Terus yang arah ke selatan lagi, ke barat lagi itu setelah pom bensin 2, yang kedua. Oh, pom bensin yang kedua tadi ya? Iya, sapu angin. Sapu Ya, angin. itu. Nah, tadi juga ada yang komen soal pertigaan sapu angin itu kan ya. Pertigaan sapu angin itu sering kalau itu maksudnya. Terus tadi sempat ada yang cerita katanya harusnya ada tugu, terus pas lagi itu daerah mana tugunya Bu ya? Tugu yang mana? Yang Serandaan apa yang mana? Ada berapa tugu yang jalan Serandaan? Serandaan itu cuman satu yang pas yang jalan lingkar itu. Oh, jalan lingkar. Iya. Oh, oke. Jalan lingkar itu Serandaan. Itu sering kecelakaan juga di situ. Sering Bu? juga di situ. Sering. Soal tadi ada yang komen juga katanya kok tiba-tiba tugunya nggak kelihatan. Oh, ini daerah ada Pantai Glagah, Mas. Oh, berarti udah Jauh. ke barat lagi itu sekitar Barat lagi. Brosot kali kalau udah sekitar Brosot. Glagah itu. Iya. Benar-benar. Itu berarti emang dari sini banyak kecelakaan ya Bu ya. Sering. Kalau misalnya kan sempat ada yang ini juga nih nanya-nanya, katanya ada isu kalau misalnya kecelakaan di sini itu ada hubungannya mereka dijadiin tumbal pesugihan, itu daerah mana yang kira-kira itu Bu? Kalau saya sering dengar cerita itu yang sering ada pasangan-pasangan orang bilang itu sekitar Jalan Samas. Oh, Jalan Samas. Berarti perempatan Palbapa ke selatan Barang gitu. ke arah selatan. Soalnya di situ nggih Jalannya lurus, sepi, lurus gelap, banget sepi. gitu ya. Nggih. Sering yang kecelakaan juga di situ. Kemarin itu sering tuh waktu berapa hari yang lalu itu kan sering banget gitu loh. Oh, sering kecelakaan juga? Sering yang Jalan Samas itu sering. Oh, iya tadi ada yang komen gitu sih, Mas. Tahu apa nggak? Iya, Ntar kita cek sana kali ya. boleh. Berarti ini ya, Bu ya. Kan saya juga ada kenalan daerah Serandaan, tapi yang tadi yang tak bilangin tadi Bu, yang masih ke selatan. Itu katanya di sini ada beberapa titik yang dipasang buat pesugihan katanya. Makanya banyak kejadian-kejadian kecelakaan nggak wajar gitu loh Bu. Ada yang bilang pas ngelewatin lintasan Serandaan ini harusnya jalannya cuma satu arah gini, maksudnya satu ruas ini. Dia ngelihatnya jadi bercabang ngoten loh. Oh gitu. Terus makanya jadi kecelakaannya di situ. Itu kita penasaran ya. Iya, makanya penasaran Bu. Tapi Ibu selama di sini bukan sampai malam, sampai pagi, pernah ada kejadian-kejadian aneh nggak? Cuman saya sering dengar kalau orang-orang cerita itu aja. Karena ya yang mampir ke warung saya kan dari berbagai kalangan, dari berbagai mana-mana ya. Jadi ada cerita-cerita dari mereka yang aneh-aneh gitu nggak? Selama jalan sini? Ya cuman kadang katanya ada yang melintas, kadang enggak gitu. Sering kalau begitu Mas. Kayak nenek-nenek. Oh nggih, enten sing ngoten Bu. Nggih. Melintas. Nggih. Ngertos-ngertos enten nenek-nenek nyebrang. Nggih. Tapi sama yang lintas itu ditabrak. Pas ditengok ke belakang
itu udah nggak ada neneknya. Ngoten niku. Berarti di sini aman ya Bu ya? Aman kalau di sini. Ada depan rumah sakit ya? Iya. Rumah sakit ini. Oh, ini rumah sakit ini. Paling itu ya? Yang di mana Bu? Depan kecamatan. Depan kecamatan. Itu Iya, yang paling banyak. Yang paling sering di situ. Paling sering kecelakaan. Paling sering kecelakaan di situ. Kemarin bisa 2 hari berturut-turut, tapi ya cuman ringan sih, tapi sering. Ya alhamdulillah kalau ringan sih. Soalnya emang diceritain ke kita banyak macam-macam ya. Iya. Soalnya itu kan kalau menurut orang-orang ini ya, Tugu ke depan kecamatan ini juga agak-agak gimana ya? Gitu. Nanti kita rekam deh. Boleh. Pernah ada kejadian Pak itu. Ceritanya itu tetangga saya lagi hajatan mantu. Yang rumah sebelah sana Tugu itu dia nggak merasa kalau istilahnya orang Jawa nyumbang gitu loh Mas. Nggih. Nyumbang. Tapi orang itu datang ke tempat yang hajatan. Mirip bener. Padahal orang itu nggak datang. Oh. Oke. Tapi baik ya. Baik, dia nyumbang kok. Ngasih uang sumbangan itu dia melebihi rata-rata dari masyarakat sini. Nggih. Misalnya biasanya 100 kayak 500 ngoten. Nah, begitu. Semoga barokah. Ada kejadian kayak gitu malah. Ada kejadian begitu. Menarik. Cuman seringnya kalau orang lagi hajatan, kalau orang sini kan masih seringnya ada buangan itu loh Mas. Nggih. Nah, di situ pasti dikasih. Kalau orang sini sesajennya itu pasti dikasih. Oh, nggih. Maksudnya nek ngoten niku tuh wajar sih, Bu. Biasanya nggih enten to. Nggih, ngoten niku to. Nggih. Iya. Gimana Mas? Oke. Siap. Makasih banyak Ibu. Nggih, sami-sami. Informasinya, cerita-ceritanya. Ya halo teman-teman, setelah tadi kita muter-muter ngecek sekalian di lokasi Jalan Serandaan sama ketemu ibu-ibu yang di jualan angkringan sekalian buat Tambah referensi ya fakta-faktanya soal tempat ini ya. Dan ternyata untuk kecelakaan di sini memang banyak. Angka kecelakaan di sini banyak, terutama di titik-titik tertentu ya Mas ya. Betul. Kayak yang diceritain ibunya tadi di dekat-dekat di depan kecamatan gitu kan. Terus di pertigaan Sapu Angin itu banyak kecelakaan. Tapi kalau untuk yang katanya ada yang masang pesugihan, dari ibunya sendiri dia bilangnya kurang tahu. Jadi nggak semua warga lokal yang di Serandaan ini tahu ya Mas ya. Ya kalau misalnya logikanya kalau semuanya tahu udah nggak jadi misteri lagi ya. Iya, jadi benar. udah melakukan sesuatu ya. Tapi ibu itu bilang bahwa ini perempatan Mas, pelan-pelan. Kalau ke kanan itu yang katanya ibu tadi yang banyak tumbalnya, pesugihannya. oh ini perempatan Palbapang bukan? Ini perempatan Palbapang. Kalau ke kanan ke Jalan Samas. Ini tadi harusnya kita ke kiri Mas. Oh gitu. Oke, akhirnya kita merasakan oyot mimang. Oyot mimang. Nah, jadi sana bisa kok. Jadi intinya dari komen-komen teman-teman semua itu, sebelum kita jelasin tentang komen teman-teman itu, ibu ini juga udah cerita bahwa paling banyak kecelakaan ada satu di dekat Sapu Angin itu, yeah. Sapu Angin, sama seperti yang komennya tadi, sama di dekat Tugu ya, dekat Tugu, terus sama depan kecamatan. Jadi emang faktanya, secara fakta data mengenai kecelakaan itu ada banyak, mau kecelakaan ringan sampai yang meninggal itu ada. Tapi untuk ke pesugihan, si ibu ini cerita katanya dia nggak tahu kalau di daerah dia, entah dia nggak tahu atau dia nggak mau cerita karena mungkin benar-benar warga lokal ya nggak mau merusak citra daerah situ ya. Nah, tapi dia cerita ada cerita menarik nih. Tadi nanti kalian pasti kan udah dengar kan tadi kan kalau misalnya udah diedit videonya. Iya. Ada situ. Cuman ibunya malah lebih taunya yang masang pesugihan malah
Yang di Jalan Samas tadi ya Mas ya? Sama sih ya Bapak. Yang paling banyak kecelakaan di sana. Jadi kalian hati-hati kalau lewat situ. Ya, benar sekali. Ya apapun di jalan mana sih ya Mas ya, kita tetap harus hati-hati. Jangan lupa berdoa juga dan tetap fokus Selama berkendara. Kalau misalnya mampir ke depan rumah sakit apa tadi namanya? UII itu ada angkringan itu sama itu yang tadi yang ibu itu tadi mampir nggak apa-apa. Mampir nggak apa-apa. Ini Indominya enak kok. Oke, sekian dulu. Oh ya, sebentar Mas, sebelum ditutup. Tadi kan ibunya juga sempat cerita, sempat tahu juga kan kalau di daerah Jalan Bantul, di Manding atau di perempatan atau pertigaan Bakulan yang katanya kalau orang pengantin ya tadi ya pengantin harus ngelepas ayam. Iya. Tapi ada satu keanehan di situ Mas. Gimana? Pada saat ibu itu menceritakan itu, Iya. suaranya hilang. Coba aja dilihat videonya. Oh iya iya. Itu. Yaudah, itu aja dari saya Kalong dan Mas Dio. Undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.